Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arsanda Putra dari kelas RB dengan NPM 2025-21500-106. Di sini saya akan menjelaskan tema yang pertama, yaitu konsep masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani, peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Terus yang kedua, ada pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut agama Islam. Kedua, ada problematika kehidupan umat beragama. Dan yang terakhir, ada upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang berperadaban, menjunjung tinggi nilai moral, demokrasi, keadilan, serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Istilah ini menggambarkan kehidupan sosial yang damai, tertib, dan partisipatif, di mana warga terlibat aktif dalam pembangunan tanpa tekanan pihak manapun. Jadi di sini konsep masyarakat madani ini juga menerapkan yang namanya sikap berdemokrasi, boleh menyuarakan isi pendapat hatinya sesuai dengan hati yang ada di hati pilihan dia sendiri. Terus yang kedua, ada karakteristik masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani yaitu apa aja sih? Yang pertama, ada menjunjung hak asasi manusia atau HAM. Hak dan martabat setiap individu dihormati tanpa harus diskriminasi. Nah, yang kedua, ada demokratis. Masyarakat bebas berpendapat, boleh berpendapat dan aktif dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, adil, serta jujur. Terus yang selanjutnya, ada toleransi tinggi. Yang dimaksudnya karena toleransi tinggi ini adalah sikap saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan ras. Dan yang keempat, ada supremasi hukum, yaitu hukum ditegakkan adil seadil-adilnya tanpa harus diskriminasi dan harus bersifat adil dan seadil-adilnya. Yang kelima, ada keadilan sosial. Akses terhadap kesempatan dan kesejahteraan diberikan secara merata. Tentu saja secara merata, tidak mungkin nggak secara merata ya guys ya, karena harus secara merata dan juga adil. Terus yang keenam, ada kemandirian masyarakat. Nah, kemandirian masyarakat ini artinya mampu mengelola organisasinya tersebut dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa sangat bergantung pada pemerintah itu sendiri guys. Jadi suatu organisasi itu menyelesaikan masalahnya tanpa harus melibatkan pada pemerintah, saling berkoordinasi antar sesama organisasi tanpa harus melibatkan pemerintah. Pada karakteristik masyarakat madani. Terus untuk selanjutnya, materinya saya akan membahas tentang peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Peran umat Islamnya yaitu yang pertama, menegakkan nilai keadilan. Nah, Islam itu sangat mengajarkan keadilan sebagai dasar kehidupan sosial antar umat beragama, antar masyarakat. Nah, umat Islam ini berperan menolak penindasan, korupsi, dan ketidakjujuran, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan dapat saling dipercaya. Terus yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Ajaran Islam ini mengajarkan hidup rukun antar umat beragama dengan menunjukkan sikap saling menghormati. Umat Islam membantu membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Terus yang ketiga, yang selanjutnya,
mendorong partisipasi sosial dan gotong royong. Nah, melalui kegiatannya sosial seperti apa aja sih? Nah, seperti zakat, sedekah, dan kerjasama dalam kebaikan. Umat Islam ini memperkuat solidaritas dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya, mendorong partisipasi sosial dan gotong royong ini, umat Islam saling membantu antar umat beragama, antar masyarakat. Terus yang keempat ada meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman agama yang moderat. Nah, itu maksudnya umat Islam ini berperan dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, dakwah yang bijaksana, dakwah yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, untuk kehidupan yang akan datang, serta pemahaman agama yang seimbang. Dunia dan akhirat harus seimbang, sehingga terhindar dari sikap perpecahan antar umat beragama. Oke, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Nah, pengertian toleransi umat beragama menurut Islam yaitu toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai, menghormati, dan memberi kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa gangguan atau paksaan. Jadi agama Islam ini sangat menghargai dan toleransi kepada orang lain untuk memeluk agamanya atau kepercayaannya masing-masing tanpa harus ada gangguan atau paksaan dari agama Islam tersebut. Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menghormati perbedaan sambil tetap teguh pada keyakinannya masing-masing. Nah, konsep toleransinya umat beragama menurut Islam apa aja sih? Yang pertama, kebebasan beragama atau freedom of religion, yang artinya Islam mengakui hak setiap manusia untuk memilih dan menjalankan agama yang diyakininya tanpa harus diskriminasi. Nah, yang kedua, ada hidup rukun dalam perbedaan. Umat Islam ini diajarkan untuk menjaga perdamaian, saling menghormati, dan tidak mengganggu ibadah agama lain. Dan yang terakhir ada larangan mencela agama lain. Nah, Islam ini melarang mencaci keyakinan agama lain agar tidak menimbulkan permusuhan atau terpecah belahnya antar umat beragama, yang dimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat ke-108. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada problematika kehidupan umat beragama. Problematika kehidupan umat beragama ini yaitu kehidupan umat beragama tidak terlepas dari tantangan dan permasalahan yang muncul akibat dari perbedaan keyakinan, budaya maupun kepentingan itu sendiri. Berikut problematika yang sering terjadi. Yang pertama, kurangnya pemahaman antar agama. Nah, minimnya pengetahuan tentang ajaran dan tradisi agama lain dapat menimbulkan salah paham, prasangka buruk, serta dan stereotip negatif. Terus yang kedua ada sikap fanatisme berlebihan. Nah, ini tidak boleh guys ya, tidak boleh kita bersikap fanatisme berlebihan. Fanatisme berlebihan itu adalah dapat membuat seseorang menganggap agamanya itu paling benar, sehingga merendahkan atau menolak keberadaan agama lain, seolah-olah tuh agama lain di mata dia itu rendah. Itu nggak boleh, atau menolak keberadaan agama lain. Terus yang ketiga ada intoleransi dan diskriminasi. Ketidakhormatan terhadap ibadah atau hak-hak pemeluk agama lain menyebabkan ketegangan sosial. Intoleransi dapat muncul dalam bentuk larangan, pelecehan,
atau pembatasan kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, yang keempat, konflik yang dibungkus isu agama. Kadang konflik politik, ekonomi, atau sosial dipelintir menjadi isu agama untuk kepentingan tertentu. Nah, itu juga tidak boleh, tidak dianjurkan. Hal ini memperparah hubungan antar agama dan menciptakan perpecahan antar umat beragama. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang pertama ada memperkuat akhlak mulia, mengutamakan kejujuran, kesabaran, amanah, rendah hati, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan semua orang, termasuk kepada non-muslim. Menyebarkan Islam dengan kelembutan, bukan dengan cara kekerasan. Terus yang kedua, menjaga toleransi dan kerukunan, menghargai keberagaman agama, suku, budaya, dan juga ras. Menghindari sikap intoleran dan ujaran kebencian terhadap agama manapun. Terus yang ketiga, menegakkan keadilan sosial, yaitu menghindari diskriminasi dan ketidakadilan dalam keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Membela yang lemah, membantu fakir miskin, serta menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Yang keempat ada menyebarkan ilmu pengetahuan, mendorong umat untuk saling belajar, saling bertukar informasi atau bertukar pengetahuan, berpikir kritis, dan mengembangkan ilmu itu sendiri. Menolak kebodohan, hoaks, dan sikap anti sama ilmu. Dan yang terakhir, menggunakan ilmu untuk kemaslahan dan bukan untuk kerusakan. Jadi di sini gunakan ilmu dengan sebaik-baiknya ilmu dan saling ajarkanlah pada sesama apabila ada yang belum tentu mengerti terhadap ilmu apa yang akan disampaikan pada saat pembelajaran nanti atau selanjutnya. Begitulah ringkasan atau penjelasan dari saya, Muhammad Raffi Arsanda Putra dari kelas RB terkait pada materi tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya atau kelebihannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.